Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat bahasa dan linguistik sebagai ilmu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hakikat. Hakikat adalah inti, makna paling dasar atau makna yang terdalam dari sesuatu. Jadi hakikat bahasa adalah sifat dasar atau makna terdalam dari bahasa sebagai alat berpikir, alat berkomunikasi, dan alat untuk mengekspresikan diri. Dengan kata lain, hakikat bahasa menjelaskan bagaimana bahasa itu bekerja dan bahasa itu sebenarnya apa. Kemudian hakikat bahasa yang pertama adalah bahasa itu adalah sistem, yang artinya bahasa itu memiliki aturan, tidak bisa dipakai sembarangan. Contohnya seperti dua kalimat berikut. Kalimat pertama menyatakan bahwasanya kucing itu melompatlah ke meja. Yang kedua, kucinglah melompat meja ke. Tentu saja kita tidak bisa memahami arti atau makna dari kalimat yang kedua, karena kalimat kedua itu tidak tersusun atau tidak teratur sesuai dengan aturannya. Selanjutnya, bahasa adalah lambang. Kata-kata hanyalah simbol yang mewakili suatu makna. Contohnya kata kucing. Kucing hanyalah lambang dari sebuah hewan yang berbulu itu. Selanjutnya arbitrer. Arbitrer artinya berubah-ubah, sewenang-wenang atau mana suka. Contohnya seperti kata kucing. Kata kucing sebagian orang juga menyebutnya dengan mau, atau sebagian lagi menyebutnya dengan sebutan cat. Namun tidak ada alasan kenapa hewan tersebut disebut kucing, mau, atau cat. Karena bahasa itu bersifat arbitrer tadi. Nah, selanjutnya bahasa itu bersifat konvensional, yang artinya semua orang, seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut harus menyepakati, harus mematuhi aturan bahwa sesuatu tersebut dinamai dengan nama itu. Misalnya kata kucing tadi. Hewan berbulu yang memiliki kaki 4 yang berbentuk seperti ini kita namai sebagai kucing, cat, atau mau. Jadi seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut harus menyepakati kata apa yang akan mereka gunakan agar tidak menghambat kita saat berkomunikasi. Kemudian bahasa itu bersifat unik. Unik artinya memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya setiap bahasa itu tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri. Seperti misalnya di Indonesia kita punya imbuhan me, di, dan ke. Begitu juga dalam bahasa lain. Mereka tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian selanjutnya bahasa itu bersifat produktif, yang artinya bahasa bisa menghasilkan kalimat tak terbatas dari aturan yang terbatas. Contohnya seperti kata makan. Bisa jadi kata memakan, makanan, atau termakan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dinamis. Dinamis artinya berubah. Bahasa tentunya sangat melekat pada manusia. Bahkan ketika bermimpi saja, manusia menggunakan bahasa. Namun, dalam kehidupan, manusia tentunya mengalami perubahan yang artinya bahasa itu sendiri akan mengikuti perubahan manusia itu. Seperti dahulunya tidak ada kata gabut, seleb, healing, dan sebagainya. Namun seiring perkembangan waktu, kata itu mulai muncul dan menjadi bagian dari bahasa itu sendiri. Kemudian bahasa itu bersifat universal. Semua bahasa yang ada di dunia ini memiliki ciri umum, bunyi, kalimat, makna, dan aturan.
Kemudian selanjutnya bahasa sebagai alat berkomunikasi. Ini adalah hakikat bahasa yang paling dasar. Karena bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginan atau sebuah informasi. Kemudian kita lanjut dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu linguistik sebagai ilmu. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Kemudian hakikat linguistik sebagai ilmu. Yang pertama ilmiah, yang artinya memiliki objek yaitu bahasa, menggunakan metode dan dapat diuji. Yang selanjutnya deskriptif atau menggambarkan pemakaian bahasa apa adanya, bukan mengatur. Yang selanjutnya empiris, artinya berdasarkan data nyata seperti tulisan, ucapan, rekaman, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya objektif, yang artinya tidak berdasarkan pendapat pribadi. Selanjutnya itu adalah analisis dan sistematis, yang artinya menganalisis struktur dari bunyi, kata, kalimat, dan makna. Yang selanjutnya adalah universal, yang artinya mencari pola yang ada di seluruh bahasa manusia. Kemudian teoretis dan penerapan, artinya bisa untuk teori bahasa, pengajaran bahasa, penerjemahan, kamus, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya, hakikat bahasa adalah sistem yang mempelajari bunyi bahasa, mempelajari lambang bunyi bahasa yang arbitrer, konvensional, sistematis, dan digunakan manusia sebagai alat berkomunikasi. Kemudian hakikat linguistik sebagai ilmu adalah ilmu ilmiah yang mempelajari bahasa secara deskriptif, empiris, objektif, dan sistematis untuk memahami struktur serta penggunaan bahasa apa adanya. Mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan sambil petik mangga. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan digosipin yang enggak-enggak. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di samping baja. Jika ada kata-kata saya yang salah, cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.